Selamat siang pemirsa, saya Nabila Karisi akan menemani Anda pada rangkaian berita Kilas Nusantara hari ini, Jumat 2 September dengan 3 berita baru dalam negeri. Pemirsa, guna menjaga stabilitas harga sehingga daya beli masyarakat dapat terkendali, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mendesak kepala daerah di seluruh provinsi untuk menurunkan inflasi di bawah 5%. Hal tersebut sebagaimana arahan dari Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas secara daring. Pemirsa, berikut ini kita akan lihat bagaimana situasi di SPBU di Jawa Timur pasca isu kenaikan bahan bakar minyak BBM, di mana stok BBM hingga saat ini dipastikan aman meskipun sempat terkendala akibat pengisian yang tidak sesuai jadwal. Sebagai pengantar waktu istirahat siang Anda hari ini, kami sajikan kabar baik dari PT Dirgantara Indonesia yang siap memproduksi massal pesawat N219 Nurtanio. Pesawat tersebut merupakan pesanan dari TNI Angkatan Darat dan Kementerian Perhubungan. Segera kita jelang ketiga beritanya berikut ini. Di tengah wacana naiknya harga bahan bakar minyak BBM yang mulai menyeruak di masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan perwakilan kepala daerah se-Indonesia menggelar rapat koordinasi nasional tentang pengendalian inflasi di daerah, Kamis 1 September. Melalui konferensi pers yang digelar secara daring usai rapat, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendesak seluruh kepala daerah agar bisa menurunkan inflasi sampai di bawah 5% mulai bulan mendatang. Airlangga menyebut masih ada 66 daerah yang mengalami kenaikan laju inflasi, bahkan inflasinya di atas nasional. Airlangga juga mengatakan hingga Agustus 2022, inflasi pada bulan Agustus 2022 secara mantuman tercatat 4,69%, lebih rendah dari inflasi bulan Juli 2022 yang menyentuh angka 4,94%. 66 kabupaten kota inflasinya di atas nasional dan ini turun dari 69 kabupaten kota. Sementara 27 provinsi masih di atas inflasi nasional dan hari ini hadir Gubernur Jambi, sudah terjadi deflasi namun masih 7,7%. Gubernur Sumatera Barat inflasinya 7,1%. Untuk itu, Kemenko Perekonomian dan jajarannya selaku tim pengendalian inflasi pusat telah mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah agar memperkuat tim pengendali inflasi daerah TPID guna menjaga kestabilan harga pangan. Tim kantor Berita Antara mewartakan. PT Pertamina Patraniaga memastikan stok bahan bakar minyak BBM untuk wilayah Jawa Timur aman. Per hari ini Kamis 1 September 2022, ketersediaan BBM di Jawa Timur rata-rata bisa sampai seminggu hingga 30 hari ke depan. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Jatim Balinus, Denny Jukardi, di Surabaya Kamis malam memastikan suplai berikutnya telah terencana dengan baik, sehingga posisi BBM untuk wilayah Jawa Timur dalam posisi aman. Masyarakat diimbau tidak perlu panik dengan membeli BBM secara berlebihan karena bisa berdampak pada pengiriman di luar jadwal yang menyebabkan gangguan ketersediaan di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Meski begitu, Pertamina telah mengantisipasi kepanikan masyarakat yang dipicu isu kenaikan harga BBM sehingga memadati SPBU untuk memenuhi tangki bensin kendaraannya. Berdasarkan beberapa pengalaman yang sudah kami lakukan, apabila terjadi pembelian yang berlebih, kami mempunyai sistem digital dashboard yang bisa melihat stok SPBU di masing-masing wilayah. Begitu stok itu menunjukkan angka yang kritis atau dalam ketahanan waktu dalam beberapa jam saja, field terminal terdekat akan langsung melakukan pengiriman. Makanya tadi kami juga sudah menyampaikan kepada teman-teman SPBU untuk tetap melakukan penyaluran sesuai dengan kewajaran tentunya, karena kami juga harus menghindari jangan sampai BBM yang ada di SPBU itu disalahgunakan oleh para spekulan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa telah berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kepolisian Daerah Jawa Timur Polda Jatim untuk mengawal Pertamina demi kelancaran suplai BBM.
Sebab ketersediaan BBM juga terkait dengan ketahanan pangan yang harus dijaga agar tidak terjadi krisis. Selain itu juga untuk mengantisipasi terjadinya inflasi yang dipicu dari sektor transportasi. Kita antisipasi secara komprehensif dan Pertamina dengan jajaran Polda juga terus melakukan koordinasi. Harapannya masyarakat Jawa Timur tetap tenang. Masyarakat Jawa Timur bisa mendapatkan garansi. Ibu-ibu bisa memastikan LPG 3 kilo stoknya aman, distribusinya aman, dijaga oleh jajaran Polri. Pertalite, kemudian solar. Yang saya tadi pesan untuk kebutuhan para nelayan, pastikan para bupati, wali kota ikut mengawal. Ada 965 SPBU yang akan kami jaga. Kemudian ada 6 titik depot besar yang untuk mendistribusikan. Semua akan kami jaga dengan melibatkan 2.600. Selama ini kami juga sudah membuat tim BBM terpadu yang berisi dari jajaran TNI Polri dan juga dari Pertamina, sehingga harapan kami ketersediaan BBM dan distribusi dapat kami laksanakan penjagaan, pengawalan, patroli. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. PT Dirgantara Indonesia melakukan taksi dengan pesawat N219 Nurtanio di area Apron Hangar Aircraft Service PT DI Bandung, Jawa Barat, Kamis 1 September. Sejumlah tamu undangan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, dan pemerintah daerah turut mencoba sebelum membeli pesawat N219 Nurtanio untuk menguatkan pertahanan sekaligus transportasi pesawat perintis. Menurut Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan SDM PT Dirgantara Indonesia, Wildan Arif, pihaknya segera memproduksi massal pesawat N219 Nurtanio karena sudah ada 11 unit pesawat yang dipesan. Dan kami juga sudah mendapatkan kepastian ya, dari pemerintah dan sudah masuk di dalam Blue Book, di dalam usulan anggaran untuk pembelian 10 unit N219 penggunanya Angkatan Darat. Kemudian juga kita udah 1 unit 219 untuk perhubungan ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi langkah awal kita untuk bisa menjual pesawat ini ke pemerintah. Pesawat buatan dalam negeri ini mendapat apresiasi dari tamu undangan. Menurut Kasubdit Pinsat Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat, Kolonel CPN Trio Sesanda, pesawat N219 Nurtanio merupakan pesawat modern dengan interior yang rapi. N219 tadi itu bagus. Bagusnya ada apa? Di dalamnya kompornya lebih rapi, kabinnya lebih rapi, lebih modern, dan tidak seperti pesawat yang biasanya. Selain pemerintah daerah dan kementerian, pesawat N219 Nurtanio juga diminati oleh perusahaan swasta untuk menjadi angkutan perintis. PT DI menargetkan mampu tingkatkan produksi pesawat N219 seiring dengan peningkatan jumlah pesanan, yaitu dari 2 unit per tahun hingga 10 unit per tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, kami akan kembali lagi pada Kilas Nusantara malam pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian berita terbaru lainnya. Namun bila Anda tidak sabar menyaksikan berita lainnya dari kami, Anda dapat mengunjungi portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan program mendalam yang terdapat pada saluran UCTV. Saya Nabila Karisti, pamit undur diri, sampai jumpa.